apa hikmah puasa Syawal itu? Ada sebuah kitab ini cukup terkenal di masyarakat dan dipakai di pesantren tradisional, tapi di lingkungan warga Muhammadiyah kitab ini tidak begitu terkenal. Nama kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah. An-Nasaih apa? Ad-Diniyah, nasihat-nasihat agama, yang ditulis oleh Al-Habib Abdullah ibn Alwi Al-Haddad. Sehingga di tetangga sebelah ada rotib, namanya rotib apa? Haddad. Di sana, di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, ketika bicara tentang apa hikmah puasa Syawal, yang pertama dikatakan tawdhi'an lahu aili Ramadan. Maksudnya puasa Syawal itu sebagai bentuk perpisahan kita dengan bulan apa? Ramadan. Bulan Ramadan itu ibadah yang paling penting itu apa Pak Bu? Puasa. Yang paling penting apa? Puasa. Sehingga syahrul Ramadan ya syahrul siyam. Bulan Ramadan ya bulan apa? Puasa. Kalau kita melakukan puasa Syawal, berarti kita apa? Meninggalkan bulan Ramadan yang identik dengan bulan puasa dengan melakukan ibadah puasa juga. Itu hikmah dari puasa apa? Syawal. Oke, bisa dipahami Pak? Ya, Bu. Berarti yang pertama wa tawdhi'an li Ramadan. Kita sama dengan apa tadi? Meninggalkan bulan Ramadan yang identik dengan puasa, ketika di bulan Syawal juga kita lakukan apa? Puasa. Oke. Yang kedua di sana dikatakan di kitab An-Nasaih Ad-Diniyah tadi, fungsi puasa Syawal itu jabronil khalal, menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita puasa apa? Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, siapa di antara kita yang berani mengaku kalau saya kemarin bulan Ramadan puasanya itu 100% berkualitas? Ada yang berani ngaku itu? Ada atau enggak Pak Bu? Enggak ada ya? Kalau hanya puasa dengan menahan syahwaten, dua syahwat, yaitu apa? Syahwatul batni, syahwatnya perut, tidak makan, tidak minum. Kemudian syahwatul farji, kita menahan dari nafsu seksual. Kalau dilanggar berarti puasanya apa? Batal. Dengan puasa makan ya berarti batal Pak. Minum ya batal. Tapi itu puasa secara fisik. Tapi kita belum puasa secara apa Pak? Secara apa? Ruhi. Dengan mempuasakan semua anggota tubuh kita. Hal yang negatif yang sering kita pahami tapi kita susah untuk melakukan Pak. Ketika puasa itu apa? Apa Pak? Puasa tapi masih ghibah gitu. Ngerasani tonggo. Pokoknya kalau ada dua orang ketemu Pak, yang dibicarakan apa? Orang ketiga itu ghibah itu. Secara umum kita bisa tinggalkan meskipun puasa. Susah. Sulit untuk ditinggalkan. Oleh sebab itu, puasa Syawal itu menutupi kekurangan-kekurangan kita ketika kita melakukan puasa apa? Ramadan. Ketika kita melakukan puasa apa? Ramadan. Sehingga ada kaidah yang sangat penting untuk kita pahami. Kaidahnya bagaimana Pak Bu? An-nawafilu jawabirul faraid. An-nawafilu jawabirul faraidi. Ibadah-ibadah sunnah itu bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Ini kaidahnya penting Pak Bu. Kalau jenengan melakukan ibadah wajib tidak maksimal, disempurnakan dengan ibadah apa? Sunnah. Makanya dalam sholat ada qobliyah, ada ba'diyah. Sholat yang mengikuti sholat wajib itu disebut rawatib atau
rotibah, jamaknya rawatib. Ada qobliyah, ada ba'diyah. Fungsinya kenapa kok sholat kita ada qobliyah, ada ba'diyah? Yang pertama Pak, kita bahas qobliyah dulu. Kalau jenengan sholat, langsung sholat wajib, Allahu Akbar. Bisa fokus, bisa konsentrasi 100% atau belum? Allahu Akbar, tanpa qobliyah Pak, langsung sholat wajib. Pikiran jenengan betul-betul menghadap Allah secara totalitas atau ada urusan-urusan keduniaan yang terpikirkan Pak, Bu? Ya? Masih ada Pak, urusan keduniaan apa itu? Mikir istri, mikir anak, mikir pekerjaan, mikir hutang juga. Jenengan punya hutang, yang menghutangi nagih Pak, terus sholat, Allahu Akbar. Yang dipikir hutangnya atau menghadap Allah? Hutangnya. Oleh sebab itu, fungsi qobliyah ini seakan-akan pemanasan Pak. Qobliyah itu hukumnya sunnah, sehingga kalau nanti jenengan melakukan qobliyah masuk sholat wajib, sudah fokus. Itu fungsi apa? Qobliyah. Nah sekarang fungsi ba'diyah apa? Sama, kalau ba'diyah itu menyempurnakan kekurangan kita ketika kita melakukan sholat wajib. Misalnya dengan sholat wajibnya saking cepatnya Pak, lupa tidak baca doa iftitah. Sholatnya sah atau enggak? Sah, karena doa iftitah itu hukumnya apa? Sunnah. Tapi apakah sempurna? Tidak. Nah kalau jenengan melakukan sholat ba'diyah, maka akan apa? Menyempurnakan sholat wajib. Kalau jenengan sholat wajib Allahu Akbar enggak fokus tadi, sholat ba'diyah yang akan apa? Menyempurnakan ketidakfokusan atau tidak kekhusyuan sholat jenengan.